Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Sopiah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 25401130102. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Darussalam Cikesik, Pandeglang. Di kelas 9 dengan materi ketentuan, hikmah, akikah, dan kurban. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Silahkan salah satu dari kalian pimpin doa. Belum belajar, Ibu minta cek kerapihan dulu ya. Masih kalau ada temennya yang masih ini bajunya. Adelia Az-Zahra, Andri, buka juz amanya, kita tadarus surat Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Ya. Sebelum mulai belajar, kita ice breaking dulu. Ya. Pagi, siang, malam, malam. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Tentunya kita harus sepakati dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Kalian harus hadir tepat waktu. Makan saat istirahat. Kelas selalu bersih. Tertib di kelas. Ini kesepakatan kita untuk pembelajaran kegiatan hari ini. Materinya kita akan membahas tentang ketentuan akikah dan kurban. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat menjelaskan ketentuan dan hikmah penyembelihan hewan akikah dan kurban dalam ajaran Islam dengan benar. Dengan metode diskusi dan presentasi. Itu kegiatan pembelajaran hari ini. Di minggu yang lalu sudah kita bahas hewan apa saja yang bisa disembelih dan yang tidak bisa disembelih. Ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat proses penyembelihan hewan? Pernah. Di mana? Di masjid. Kapan waktu yang paling utama untuk menyembelih hewan kurban? Luki? Idul Adha. Benar ya? Waktu penyembelihan hewan kurban itu adalah Idul Adha. Amati gambar berikut. Apa saja perbedaan mendasar dalam pelaksanaan akikah dan kurban? Dan mengapa keduanya penting bagi umat Islam? Dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Sedangkan kurban biasanya dilakukan pada hari raya Idul Adha. Itu ya. Biasanya akikah itu dilaksanakan setelah kelahiran anak. Kalau kurban acaranya
Ada ucapan selamat Hari Raya Idul Adha. Dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Adha. Rasulullah bersabda, Baginda menyembelih keduanya dengan tangan Baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki Baginda di atas belikat keduanya. Tuh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh ya. Hewannya harus hidup. Tidak sah menyembelih hewan yang sudah mati. Diharamkan bagimu tuh ya, memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ya, karena kalau hewan yang mati itu tidak sah ya. Hewannya harus hidup. Pelaksanaan akikah dan kurban itu mengandung hikmah untuk kita semua. Silakan tuh ya. Salah satunya takarub kepada Allah, menampakkan kegembiraan, menghidupkan sunnah Nabi, ya. Memperkuat silaturahmi, terus perlindungan dari setan. Bukti bahwa kita juga peduli terhadap sesama. Ya, karena agenda kita adalah diskusi kelompok. Nanti Ibu akan membagikan sebuah lembar ini, ya, lembar kerja. Silakan nanti dikerjakan. Ini untuk sumber belajarnya, ya. Silakan dibagikan. Dan juga ini materi sumber lain. Nah, ini juga sama. Ini materi tambahan ya. Ini LKPD. Di sini Ibu melakukannya selain mengisi, Ibu menilai sikap, keterampilan, serta hasil nanti keterampilan kalian saat presentasi. Silahkan ya dibantu temannya. Analisis pertanyaan karena itu berbasis masalah. Ya. Sampai dulu aja. Udah ya, kelompok ini udah. Kelompok 4 sudah, tinggal kelompok 2 dan 3. Kita tunggu ya. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya, berarti kalau sudah, nanti kita lanjut ke presentasi. Siapkan tunjuk dari perwakilan kalian dari kelompok untuk maju ke depan. Minimal 2 orang. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga. Dan yang tidak menjawab salam, semoga tidak masuk angin. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi terlalu tinggi membuat sakit hati. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 1, kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya Indriani, dan rekan saya yang lainnya ada Akila, Hamzah, dan Andi. Mungkin mulai saja presentasi yang sudah kelompok kami kerjakan. Akikah, waktu terbaiknya adalah
hari ke-7 setelah bayi lahir. Tapi kalau belum mampu, boleh ditunda sampai kapan saja, asal sebelum anaknya sudah dewasa. Jumlah hewan akikah keluarga itu butuh 3 ekor kambing. Penjelasannya, untuk bayi laki-laki disunahkannya adalah 2 ekor kambing. Untuk bayi perempuan sunahnya adalah 1 ekor kambing. Jadi 2 tambah 1 adalah 3 ekor. Ini adalah aturan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pertama, bantu yang kurang mampu, gotong royong. Kurban membuat semua orang, termasuk yang miskin, bisa menikmati gaduh. Yang kedua, silakan sifat pelit. Kurban mengajarkan kita untuk berkurban dan gak pelit sama harta yang kita punya. Poin ketiga, pererat perhubungan tetangga, akikah dan kurban jadi momen kumpul dan syukuran. Mungkin ada yang mau bertanya? Nah, dari kelompok 2. Berapa ekor hewan akikah untuk anak laki-laki dan perempuan? Untuk bayi laki-laki sunahnya adalah 2 ekor kambing. Untuk bayi perempuan sunahnya adalah 1 ekor kambing. Itu ya, sudah jawab. Berapa tadi? Untuk anak laki-laki 2 ekor. Untuk anak perempuan 1 ekor. Tepuk tangan buat kelompok 1. Mungkin presentasi kami cukup sampai di sini. Kita mulai maka juga akan jika jadi kita memulai bukan presentasi tapi kesalahan. Jalan-jalan sampai tidak jangan lupa. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya dari penampilan kelompok 1. Silakan maju untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami di sini akan memastikan sebuah Hasil diskusi. hasil diskusi kerja kelompok kami. Iya. Nomor 1, jelaskan perbedaan hukum dan waktu pelaksanaan antara akikah dan kurban. Hukum sama-sama sunnah muakkad buat yang mampu, jadi kalau punya uang lebih wajib dikerjakan. Waktu pelaksanaan kurban jemaah dilakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu mulai dari setelah sholat Idul Adha sampai hari Tasrik. Terakhir tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Akikah waktu terbaiknya adalah hari ke-7 setelah bayi lahir, tapi kalau belum mampu boleh ditunda sampai kapan saja, asal sebelum anaknya sudah dewasa balik. Ya. Pak Ahmad berkurban seekor sapi bersama 6 orang temannya. Sapi tersebut tidak boleh memiliki cacat tertentu. Sebutkan minimal 3 cacat yang menyebabkan hewan tidak sah dijadikan kurban atau akikah. Cacat pada yang bikin hewan gak sah. Hewan kurban atau akikah harus benar-benar sehat. Cacat yang pernah akan membuat ibadah ini tidak sah. 3 contohnya: 1. Buta atau matanya rusak parah jadi gak bisa lihat. 2. Pincang yang parah sampai gak bisa jalan normal atau gak bisa menuju tempat penyembelihan. 3. Sakit yang parah, misalnya sakit sampai kurus banget atau hampir mati. Sudah? Sudah jelas? Silahkan. Ada yang bertanya? Oh, ada. Silahkan. Apa hikmah melaksanakan akikah? Puji syukur, mengungkapkan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kelahiran anak yang sehat dan sempurna, menghidupkan sunnah, melestarikan dan menghidupkan tradisi mulia yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, mempererat silaturahmi, memperkuat ikatan sosial dengan tetangga dan kerabat, memulai berbagai dan makanan, perlindungan spiritual sebagai doa dan upaya untuk melindungi anak dari berbagai godaan dan gangguan maksud halus. Ya, itu jelas? Ya. Sudah. Silahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya penampilan dari kalian tadi. Sungguh luar biasa. Walaupun ada yang malu-malu tidak apa-apa, namanya juga lagi belajar ya. Apa harus Ibu perkuat? Berarti dalam menyembelih hewan itu baik akikah maupun kurban harus ada ketentuan. Baik syaratnya dari hewannya, baik orang yang menyembelihnya, ya. Semua ada ketentuan. Jadi tidak boleh menyembelih hewan sembarang. Hikmahnya banyak. Tadi sudah dijelaskan oleh para teman-teman kalian di depan bahwa banyak hikmah berkaitan dengan penyembelihan akikah dan kurban. Hikmahnya tadi salah satunya memperkuat silaturahmi, ya. Terus kalau akikah menampakkan kegembiraan. Bukti bahwa kita peduli terhadap sesama. Itulah berarti presentasi yang sudah kalian lakukan, pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan syarat hukum akikah dan kurban serta hikmahnya. Sebelum menutup kegiatan kita tentunya harus ada asesmen akhir di pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Ini kaitannya untuk menilai pengetahuan setiap individu, ya. Silahkan. Individu ya. Kalau ini tadi Ibu sudah menilai keterampilan kalian dari kolaborasi, maka ini adalah penilaian pengetahuan individu sebagai asesmen akhir. Itu penilaian tadi terkait individu sudah kita selesaikan. Maka kita sampai kepada pertemuan akhir ya. Bagaimana sih kegiatan kurban dan akikah itu dapat langsung mengikat persaudaraan antar sesama? Karena adanya apa? Adanya gotong. Ketika menyembelih kan tidak cukup satu orang, harus adanya gotong. Terus peduli sesama dengan dibagikannya hasil penyembelihan, ya baik yang dimasak untuk akikah tadi, yang kurban, yang mentah, itu bentuk peduli terhadap luar biasa. Artinya hari ini kita harus memahami bahwa penyembelihan hewan akikah dan kurban itu banyak hikmahnya. Selain banyak ketentuan, ada syarat dan hukumnya, juga mengandung hikmah yang begitu banyak. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Seru, senang, terus dapat dipahami. Alhamdulillah. Maka kalian perlu melahirkan hadirnya sifat saling peduli antar sesama. Ya. Bagaimana? Paham? Ya. Mungkin itulah serangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk minggu depan nanti kita dilanjut materi selanjutnya berkenaan dengan, kalau sekarang memahami ketentuan, nanti kita praktik ya, melihat praktik penyembelihan hewan ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu hari ini sampaikan ya. Mari kita sama-sama tutup kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.